Anak mana lu berani-berani kemari lu? Hah? Lah gua mah anak ibu salsa. Bu Salsa, tukang ngetok magic? Bukan. Tukang bohong? Bukan. Tukang apa dong? Di tukang. Yang benar-benar nih bisa masuk wilayah kita ini. Bang. Ajar, Bang. Ajar, Bang. Orang gua Ajar. gua kagak kenal. Bang. Ajar, Bang. Oh iya, Bang. Langsung aja. Kita gimana nih, Bang? Langsung. Udah. Ini ada apa? Ada apa? Kok ribut-ribut? Kenapa? Kok kenal? Ini teman gua. Jaketnya sama, ributnya. Lo anak Monreker. Kontrak kita. Oke, di sini kita bakar. Ya, elah. Jangan bakar. Bakar dulu. Korek ini. Bakar. Ributin korek. Dah, bubar. Dan ya, bubar. Yo, halo, what's up? Welcome to the Rest Place. Tempat yang res. Paling asik bersama kita, Monreker. Bor, ini kedatangan tamu dari Moonrek keren-keren banget nih Ustadz deh. Tapi gua sendiri nih, Bor, itu belum tahu jujur nih arti Moonrek itu apa. Geng motor. Ya kan cuma itu doang, Oh, pasti iya. punya filosofi dulunya gimana gitu kan. Filosofi. Ya sejarahnya Monreker lah. Gimana? Cara Monreker ya. Kalau untuk nama Monreker sendiri itu sebenarnya diambil dari judul film ya. James Bond pada 1978. Moonwalker. Oh, berarti jalan di atas Bulan. ini karpet. Rumput. Nah, itu barulah diambil nama Monreker tersebut gitu oleh para senior-senior kita. Berarti awal dari nonton film James Bond. Terinspirasi Ya, sebenarnya. terinspirasi dari situ. Ya, Keren terinspirasinya sih dari situ. Foundernya sendiri tapi berapa orang? 7 orang. Oh, 7 founder Monreker. Salah satunya yang pernah kita temuin itu Abah Uci Abah Uci di mana tuh? di Bandung. Oh, Bandung. Ya, Karena semua emang awalnya dari Bandung. Dan udah berapa lama nih Moonreker berdiri sampai saat ini? 44 sekarang. Wih, gila. 44 tahun. 44 Ya, tahun. hitungannya. Matematika gue kurang. Jujur banget ya. Jawabannya gampang. Ya setara sama biskuit Kongwan lah. Temenan lah kan. Isi rengginang. Gimana Jan? Boleh dibilang sih sebenarnya satu Indonesia itu kita yang pertama. Udah mendeklarasikan seperti itu? Sudah, itu bisa dicek kok di sosmed ataupun di mana atau bisa cek juga ke ini mungkin. Oh, masuk ini juga? Tertua dong berarti ya? Ya, Ini jaketnya ini udah ada iminya. Mana coba lihat. Oh, liatin kamera dong. Wih. Resmi saya, resmi. Keren. Om Tolu ngomong nggak cuma meragain doang. Yang penting keren. 44 tahun. betul. 44 tahun. Untuk Indonesia. Indonesia ada di luar? Di Malaysia ada, Monreker Malaysia. Serius Sekarang loh? udah Iya. ke Hong Kong juga udah. Hongkong Malaysia, Taiwan ada. Terus jumlah member sampai saat ini berapa nih Moonreker? Kalau boleh tahu. Untuk yang di mana nih? Indonesia? Indonesia? Seluruh Indonesia? Ribuan. Nah, Sampai untuk ke pos. dari Om sendiri Moonreker mana nih? Bekasi. Ini kita Kami dari Bekasi, Bekasi, Jakarta. Kabupaten ya? Bekasi, Jakarta. Bekasi Kota, Kabupaten, dan Jakarta Jakarta Timur. Bekasi sendiri berapa? Jakarta Timur berapa? Untuk Bekasi kurang lebih 73 lah. Hampir 100. Hampir 100. 73. Kalau ke kabupaten 200-an lah. Kabupaten 200-an 73, Jakarta Timur. Jakarta Timur, update terakhir ya. Mohon maaf nih teman-teman kalau misalkan saya ada salah nyebut untuk jumlah anggota semua segala macam. Untuk yang aktif itu terakhir sekitar 200-an, tapi untuk yang di data lagi itu saya belum tahu berapa. Lu terakhir kapan? Terakhir 2015-an deh. Udah 2015, Menurut saya. sekarang 2022. Di tahun belakang. 7 tahun. 7 Ke tahun. belakang. Terakhir 200. Ya sekarang palingnya 7 ribuan lah. Ya, amin. Banyak banget. Amin. Ya geng motor awal-awal kan di Bandung kan pertama kan? Ya, Iya, Jago. Awal-awal tuh namanya ya kayak film Cancuters tau nggak lo? Iya. Itu kayak gitu tuh ospek-ospekan tuh ya kaca dipecahin bener kan? Kaca dipecahin buat ospek biar supaya lo nggak pakai lampu. Teknik mau nyerang. Kayak gitu nggak sih? Kurang lebih seperti mungkin itu. dulu kurang lebih seperti Emang di itu aspek kayak ya. gitu loh? Kalau untuk saya sih udah kesini sih udah nggak ada yang seperti itu ya. Kalau yang lama mungkin ya. Kayak gimana cerita Dan dong? kalau menurut cerita yang saya dengar sih, kalau untuk yang dulu itu ada dari Lembang ke bawah tanpa rem, kabarnya ya itu kemudian ada Lembang ke bawah. sel 13. Kalau ada hukuman ada yang namanya sel 13 gitu kan. Kalau untuk yang sekarang sih mungkin udah lebih soft ya dibandingkan yang dulu ya, paling kayak
berupa fisik aja kayak misalkan lari, kemudian ya push up, squat jump gitu-gitu aja sih. Dan sama di tempat buat lu benar-benar menjiwai nggak sih di organisasi ini gitu loh. Kalau untuk yang sekarang sih kurang lebih sih seperti itu. Kalau untuk yang dulu mungkin ya lebih Lebih ke keras fisik lah. ya? Betul. Lebih ke Lebih ke fisik. fisik, lebih ke mental mungkin. Kalau untuk yang sekarang sih ya gitu-gitu aja lah, standar lah. Gue pindah ke cerita masing-masing nih. Kalau dari lu dulu di ospeknya gimana? Kalau gua sih sempat 2 kali ya. Ah, 2 kali ospek kok bisa? Karena kadang masuk satu area kita juga Di ospek lagi? tempat juga, iya. Jadi bukan kayak extension gitu, kayak mutasi daerah gitu? Ya lo tetap senior di daerah Jakarta sekarang nih, terus lo pindah ke Bandung. Jadi Bandung notabene secara ID nasional lo kan Iya. lama gitu. Betul. Secara di nasional lama, cuman kan kadang gue benar-benar udah jadi pengurus belum sih. Kalau misalkan gue masih jadi prajurit aja ya udah mau nggak mau ada ospek kan gue ikut ya ikut gitu kan, gitu aja sih. Dan karena lo seneng makanya lo ikut lagi. Nggak ikut lagi sih sebenarnya. Lebih ke mungkin menghargai ke kakak-kakak kita yang udah ada di sana. Oke. Ini tanya nih. Kalau lebih gitu. Kalau giliran dulu, giliran. Ini dulu nih paling ganteng kan? Saya sih Om Tolong. Om Tolong gimana Om Tolong di ospeknya dulu? Kalau di ospek sih udah sempat diinjak ya sama seniornya. Sama siapa? Wah, kamar. Ya karena nggak patuh sama dia. Jadi kalau kita jalan bergerombol jangan sampai ketinggalan di belakang. Tadi saat itu pas lagi ospek juga gua ya nyaut lah. Ya udah gua diinjak kayak kan seperti itu. Kita juga main fisik juga lah dari ospek itu. Nyaut gitu maksudnya nggak dengar arahan? Iya seperti itu. Oh bandel lo, wah anggota bandel nih. Ini dosen yang mereka. Dan setiap ospek itu biasanya emang setiap kalau ada pemutihan pengurus berganti pengurusan udah kita bakal ngadain ospek lagi seperti itu. Iya. Ini Om Alan Kenapa tuh? gimana dulu ospeknya? Kalau dia ospeknya udah jelas, perang terus, tempur terus. Ini. Gua demen ceritanya. Jadi nggak tahu. Berarti nomor ID-nya nasionalnya Om Alan itu sama kayak para pahlawan. Setara. Pokoknya dia kalau disebut panglimanya Bekasi Raya lah. Kalau nama panglima sih enggak, karena di Bekasi untuk dulu sendiri ada sih panglimanya. Orang nggak bisa hadir karena ada kesibukan. Kebetulan saya hanya partnernya aja gitu kan. Kalau khususnya untuk di ospek dulu ya mungkin hampir sama kayak kakak-kakak ini gitu. Kotor gue. Gue masih 23 anjir. Dibalik. Iya pernah kebalik itu 32. Dibalik kayak masih tetap lebih gede lu. Lebih tua umur lu kalau dibalik. Kalau ospeknya itu dulu kalau gue pribadi main suruh push up, squat jump gitu kan, sama gaplok kanan kiri mah. Itu udah biasa lah ibaratnya. Karena emang kalau dulu itu kenapa kita di ospek lebih ke fisik? Karena dulu emang kita masih geng motor ya. Ya karena dulu emang status kita masih geng motor. Karena di jalan itu kita juga punya rival yang ada kalau kita nggak kuat fisik, Lu bakal diajar. kita yang diajar kan. Mending kita yang ngajar daripada kita diajar kan gitu. Daripada malu-maluin nama bendera ya. Bener bang, gitu. Nah ini kalau Bang Ipang gimana dulu? Kalau saya ngomsek mereka semua. Mas serius lu? Iya. Kok bisa? Di Jabodetabek pertama saya sama mereka semua. Lu kurang ajar lu yang ospek mereka lu di atas. Tadi ospek lagi lu. Gimana? Lu dapet? Makanya kan saya sangat berat di atas sebenarnya karena yang ospek mereka. Terus diapain dulu sama mereka nih? Kalau untuk ke saya sih hanya itu aja, push up sama ya buka baju lah begitu. Sama pengetahuan mereka paling. Nih. Kita kan pria baik. Iya. Anjay. Jadi nggak ada kekerasan. Tadi lu Jadi ngomong-ngomongin tadi lu mau cobain ngospek orang nih. Gua ada nih tukang kopi nih. Oh, mana bang? Iya bener. Gua nggak pikiran anjir. Wah, jadi Ayo gue masuk. Gua udah semangat panggil dia nih. Bor, panggil dulu Bor. Esa. Enggak, ya halus-halusin. Iya. Esa. Datang dong ke sini dong. Iya, ini nih. Tukang kopi BKT. Lu tahu nih. Nggak kena metra mini aja. jadi ini sama sekjen Pardet. Ini mirip Pak Ardet. Ada Pak Saya itu makanya tahun gua namanya. Gitu. Silakan Om, kopinya Om. Main kopi-kopi aja kasih tahu dulu. Oh, ini buat Om Ian. Nah, yang ini buat Om Neto. Nah itu. Ini apa ini? Ini sama Om. Oh, sama. Kopi beda nih. Ini kalau ini Kamera-merah.
Ini gue kasih tahu sama ini setiap kali edisi dia tuh selalu nyediain kopi yang berbeda-beda namanya. Gue nggak tahu nih hari ini dia nyediain kopi apa namanya. Boleh lu tanya Om, kalau gue yang nanya emosi. Lo aja yang nanya. Ini gue nanya ini kopi apa nih? Ini namanya kopi Cyanida Om. Anjir. Jessica dong. Tahu kepanjangan enggak? Nanya, nggak ada yang nanya tuh, nggak ada. Apaan tuh? Nggak ada itu. Enak lo, syukur. Nanya dulu Om, nanya. Nanya dulu Om. Jadi pengen ditanya ya. Dia nungguin. Kopi Cyanida, dia nungguin. Kok nggak ada yang nanya? Nggak ada yang nanya, ada nggak ditanya. Capek gue tahu. Dah ditanya dah. Ya, tanya Om. Ya tanya Om. Nah, tadi kan katanya Cyanida kepanjangannya nih. Ya. Apa kepanjangannya? Siap menikmati rasa muda. Jadi Emang sekarang udah tua? Jadi bisa muda lagi nih minum ini. Ya, insya Allah. Oh iya. Ya. Soalnya kalau ada umur. Karena kan ini saya lihat kan kayak senior semua apa ya? Kayak gitu lah. Lah senior mah nih di motor, lu kan ontel. Oh tapi jangan salah Om. Ah, bener berarti kalau jangan Saya salah. dulu anak Monreker juga loh, kayaknya loh. Lah? Kayaknya Monreker bukan? Iya, emang bener. Lu serius lu anak Monreker lu? Oh jangan salah, saya juga punya jaketnya dulu. Dulu. Iya. Diambil. Dulu. Diambil. Karena Diculik sekarang. Abis diculik hilang jaketnya. Jualan kopi pakai jaket Monreker. dulu saya anak Monreker, anak jalanan saya. Nah, terus? Ya cuman sekarang udah ganti profesi jadi jualan kopi aja lah gitu. Oh gitu. Lebih bermanfaat ya? Iya. Belum? Lebih bermanfaat jualan kopi. Iya. Enggak bermanfaat juga sih sebenarnya. Gimana nggak bermanfaat? Yang kemarin aja belum bayar. Ya. Pusing. Iya. Kau bayar dulu bang. Lu kalau masalah mau bayar nih Om, buka gua kasih tahu ya, kenapa gua bayar macet. Lu tanya harganya berapa. Oh iya nih, bener. Makanya gua belum bayar, lu tanya dulu harganya berapa. Nih lu tanya nih kopi-kopi Ini lu. harganya berapa nih? Sama nggak nih? Ini sama ini nih. Oh ini sih kalau saya kan biasa di jalanan kan ya sering Diskon nih, ini gua hajar. Starling ya. diskonnya Om ya sebenarnya ya. Tuh, diskon. Si Kevin pasti ngomong diskon. Diskonnya. Ciro lupa 6 ya 6 ya 500.000 bayar Om. Anjir. Pantesan masih ngutang sampai sekarang ya. Lu bertahu Om. Ini 500.000. 6 600 itu 600. Oh 600. 600 Satunya cepet berarti. iya Om. Jangan orang susah. Ini gua demen. Jangan orang susah. Tar. Utang. Gajian tuh gajian. Iya lah. Nanti di itu Tinggal aja nomor rekening aja. oh nomor ya Tapi nggak ada PPN lagi kan? oh nggak ada Nggak ada. Lu jangan ngejual nama Monreker lo. Monreker tuh mahal. Katanya tadi punya jaket Monrek, bener kagak lu? benar Om saya dulu emang anak motor Nah, sekarang gua tanya, asal lo dari mana? asal saya kan dari Jawa dulu. Nah cuman sebelum ke Jawa kan saya ke Bandung dulu saya ke Bandung Jualan kopi? bukan Kirain jualan kopi. ya itulah belajar jualan kopi lah gitu. Oh. Apa bedanya? Jualan kopi? Bukan. Belajar jualan kopi. Kadang-kadang. Iya. Oh, dulu saya beli itu 6 juta apa ya Om ya? Dulu saya beli 6 juta itu asli kulit Om. Beli apaan? Beli jaket warna jaket bilang, jaket. Iya, beli jaket Om. Jaket Monreker kok lo beli? Ya beli lah. Lah ini mah Ini tidak dapat. diperjualbelikan. Jaket kulit kali. Jaket kulit kali. Jaket kulit. Kulit ya. Oh. Tapi tulisannya Monreker. Tulisannya Monreker. Pokoknya jaket kulit soalnya belinya. Oke, terus? Nah, cuman saya sekarang kan udah berganti profesi nih, jualan kopi. Ah, Saya mau kasih kom aja lah. lu mau jual ke gua? Iya, gak apa-apa lah. Aman nggak? Aman. Bagus nggak? 150 aja gak apa-apa. Berapa? 150. Kok jadi murah banget? Ini 600. Tapi di sini ada bekas covernya, terus di belakang bekas celurit gitu. Anjing. Ini berarti kalau gangster kayak gini. Ini yang serem nih. Coba prospek. Coba. Nih tadi gue lagi ngomongin masalah ospek. Lu kan kata anak Monreker. Iya. Berhubung jaket lu udah nggak ada dan jaket geng motor lu tadi tuh udah mau dijual ke gue. Iya. Ini anak Monreker mau nawarin lu buat masuk lagi. Oh gitu. Ah, Iyalah, nih bos-bosnya semua ini. mau gak pertanyaannya? Ya jadi terbunga-bunga nih. Terbunga-bunga. Udah sa.
Mau kemana di sini? Di sini biasa Om. Biasa kan sini ada langganan gitu lah. Ini Oh, kan masih kebetulan banyak ada kali ya? langganan gitu. Biasa di sini. Nih tadi kan temannya dia ada yang nyasar, mau kemari. Coba tolong jemput dulu. Oh gitu. Iya. Pasti temannya pakai jaket kayak gini. Iya, pasti. Moonraker, Jemput ada dulu. Moonraker. Meskipun naik onte bilang nih, gue temennya anak Moonraker. Gitu. Iya. Iya. Lu bilang sama dia, lu kasih tahu gue suhunya Moonraker dulu. Padahal harus kayak gini tuh. Oh iya. Ini siapa Mas? Gitu ya. Gak ada yang takut anjir orang. Ya kan? Nah terus Moonraker, apakah Moonraker di era lu sekarang sama Moonraker di era lu baru? Taruhlah sebelum lu jadi ke komunitas atau klub masih geng motor. Dulu tuh terus zaman gua, terus yang sekarang ini berjalan itu udah jauh banget berbeda ya. Gua ngeliat kakak-kakak gua gitu kan, termasuk ya adalah saudara gua yang lebih dulu tergabung di Moonraker. Si saudara gua ini sendiri pernah jadi korbannya gitu kan. Dan itu disamperinnya bukan cuman ketemu di jalan ribut gitu, nggak cuman itu, bahkan disamperin, ditungguin lu di depan rumah. Oh bisa. Itu tahun 2000 ke bawah ya, gue juga masih kecil itu SD lah, kelas 5-an kalau nggak salah, tuh tahun 2000 tuh parah pokoknya. Ditungguin dengan alat yang udah ready gitu. Nih anak lagi keluar nih, rumahnya baliknya ke sini nih, ditungguin gitu kalau sama si rival. Sajam gitu maksudnya? Iya sajam. Hampir setiap malam minggu itu rumah itu jadi sasaran dari si rival tersebut gitu. Jadi contoh misalkan malam minggu nongkrong nih ada keributan semua segala macam. Nah nanti ngeblasnya si musuh masuknya ke rumah gua. Di situ ngehajarnya nungguin di rumah. Anaknya udah balik belum? Udah tahu titik-titiknya Udah berarti ya? tahu titik-titiknya kalau untuk yang di tahun-tahun tersebut gitu kan. Kalau misalkan untuk yang ke era gua kan hanya bentrok di jalan atau semua segala macam. Terus untuk yang kesini juga kan udah ada perjanjian damai gitu kan, udah enak nih satu sama lain, udah saling sapa, udah nggak saling gesek lagi gitu kan, udah enak. Kalau misalkan yang dulu itu ya bisa jadi seperti itu. Nah lu sendiri dulu ngalaminnya seperti apa? Lu sendiri? Kalau untuk pas yang zaman gua ya, itu kan yang sebelum gua tuh jauh. Kita lagi konvoy sama mereka orang. Lagi konvoy di depan rame. Dulu itu jalanan Caman masih dipakai trek-trekan yang Iya benar. samping tol tuh. Balap liar. Jalan baru. Kalau sekarang kan udah ditutup tuh. Di situ dengan tiba-tiba orang-orang di situ tuh ngeluarin sajam semua. Oh warga? Nggak warga, emang anak-anak yang ada di situ. Kita lewat itu langsung pada ngeluarin sajam. Gua kan di depan, mundur. Yang lain, lu pada duluan, maju. Nih gua udah ngebuka jalan. Tanpa sadar di situ udah pada ngeluarin sajam. Cerulit lah. Kalau di Jakarta kan kebanyakan pakai gear ya. Iya. Anak STM banget. Iya. Pakai gear gitu kan udah cerulit. Terus samurai-samurai yang kecil itu udah keluar. Nah, gua ngelihatnya siapa? Dia nih. Dia di posisinya depan gua nih. Anjay. Dia tuh mau diberi dari belakang. Diberi dari belakang pakai cerulit, gue masih di belakang, gue terobos, pakai motor gue tabrak tuh orang. Dar. Setelah ditabrak, mereka nggak ngelihat nih kalau gue udah nabrak kan jatuh tuh. Nggak ngelihat, mereka udah pada cabut. Ditinggalin. Gue ketinggalan di belakang, mau nggak mau, gue udah ngelihat. Wah, gila, gue bilang nih sajam semua nih. Udah uji nyali aja. Kalau gue maju, lu bener-bener bacok gue nggak gitu kan? Nah yang satu pakai gear ngelempar gue tangkis. Nggak kena, motor gue udah dihancur-hancurin di situ sama orang. Kamu main kungfu dong. Tangkis. Tangkis. Gue tangkis. Ya kan gue ngeliat di sana udah cerulit nih. Hitman. Ya udah, gue pikir kan anak-anak juga pasti nanti bakal balik lagi nih. Gue ketinggalan, nggak mungkin gue nggak dicari gitu kan. Biasanya soalnya gue di depan. Ternyata ngelihat gue sendiri, mereka banyak, mereka yang ngedon jadinya. Hah? Lah? Mereka yang ngedon. Bisa gitu? Ya gue digirin gitu kan, posisinya gue pakai jaket kan, terus celana jeans tebel lah biar safety lah, namanya mau riding kan. Mereka ngelihat kalau gue dibacok itu nggak mempan, ngelihatnya. Apa nanti gores? Yang ngelihat di situ, ngelihatnya. Ditangkap, gear aja tangkep. Gear tuh udah kena pinggang, udah kena paha, terus gue tangkap, gue balikin, samurai gue pegang. Yang pendek tuh gue pegang, gue balikin. Yang megang cerulit tuh masih ngeliatin gue, tapi nggak berani bacok, dia lari, cabut. Abis itu baru anak-anak yang gue ketinggalan nih, baru pada balik. Abis dari situ bentrok, bubar, udah di situ. Kagak lu pernah gesekan juga nggak? Sebenarnya pengalaman paling ekstrim gue itu kejadian di Matel. Matel, PT Matel. Iya, di belakang JBK. PT Matel. JBK 2. JBK 2. Saat itu kita sedang kopdar. Kurang lebih ada 20 orang atau 30 orang kita kopdar. Nah, kebetulan karena posisi udah malam, sekitar jam 1 atau jam 2 malam gitu lah ya, jam 2 pagi ya.
Itu ada yang udah pulang sebagian. Abang kita ini ada nih di situ. Saat itu sisa kurang lebih 10 orangan, 15 orang lah kurang lebih. Nah sebagian ngontrol karena kan emang kebiasaan kita kan apabila ada mencurigakan kita ngecek situasi sekitar. Sebagian yang ngontrol segala penjuru. Nggak lama 5 menit dia keluar nih. Nggak 5 menit dia keluar. Kebetulan dia naik motor gua kan pinjam motor. Gue kasih dong. Nih dia ngontrol keluar. Itu nggak nyampe 10 menit. Langsung masuk. Itu asli itu udah kayak air, dibilang massa ya, banyak banget itu lebih ya dibilang 100 orang mungkin ada kali ya. Lanjut. Asli bang, pas udah dekat sekitar jarak 10 meter atau 15 meter, mereka ngeluarin Tajam. saja mainan lah gitu. Kalau kita nyebutnya mainan, bukan boneka bang. Gitu kan. Ya itu hampir 70% ngeluarin samurai semua, diangkat semua. Baru mereka teriak nama rival kita gitu kan. Saat itu kita mundur. Kita bertujuh mundur gitu kan. Kita mundur. Nah, kebetulan saya terakhir nih. Nah, gue jatuh di situ. Aduh, asli gue namanya panik ya. Pasti panik lah, bohong kalau nggak panik. Gue panik, gue jatuh. Pas gue balik badan itu samurai di depan mata gue udah begini. Ya, gue refleks manusiawi kan. Ya, gue tangkep lah itu kan. Samurai lu tangkep. Iya, Bang. Berdarah nggak tangan lu? Enggak, samurainya berdarah. Bukan begitu? Samurai. Gak tau kenapa ya, itu mungkin ya refleks aja ya gitu kan. Samurai gue tangkep, mungkin dia juga nimpanya saat itu nggak kenceng lah gitu. Oh kebalik kali ya, yang tajam di atas. Nggak mau balik, nggak mau. Batosa ya? Mata pisau terbalik, batosa Ini ya? dari Kobam misalnya ya. Gitu. Nah itu gue tangkap, gue ambil samurainya. Nah pas gue ambil samurainya gue bentrokin, baru teman gue yang di belakang yang sisa 6 orang itu mundur, baru bantuin gue di situ. Enggak, tapi itu berdarah nggak lu? Nahan samurai gitu? Enggak bang, tangan gue cuma lecet. Tadi gue biasanya keren. Nanti gue bisa keren mana orang. Template glassnya merek apa? Boleh lah kita ini kasih nih kan? Dari pihak itu dapat 3 orang korban. Dianya? Iya. Apa lu apain? Ya gue bacok. Enggak, maksudnya nggak nyampe. Dia ngomongnya tempat lu apain? Ya gua bacok anjir. Nggak, biasanya kan kalau kayak gitu diculik, ditahan dulu atau Gimana? bagaimana? Saat itu kan emang posisi rame yang gerubung gitu kan. Dan yang salahnya mereka gitu kan, mereka nggak mau maju gitu. Nggak, kesannya mereka maju semua, kelar gua bang. Kelar. Berarti gua. perwakilan doang mereka yang maju. Hati lah. Mereka maju semua, cuma ya begitu bang. Kayak apa sih? Maju mundur cantik Iya, lah. gitu. Yang ngajar cuma berapa orang doang. Iya. Itu yang lu bacok. Iya. Enggak, sekarang pertanyaan gua, motor gua kenapa kagak lu tigain? Ya, boro-boro mikirin motor. Emang di motor lu? Mikirin diri sendiri motor gue. Enggak kan motor lu, motor dia lu bawa. Pakai mau ke kontrakan, motor gua tinggal. Balik-balik hancur adanya dah. Dan terus motor lu nggak ada yang tanggung jawab. Enggak ada tanggung jawab, dia sendiri emang. Ya sekarang gini bang, gue diserang kebanyakan. Gue ributin depan, motor di jauh kan dari gue kan. Masa pentingan motor? Kalau bagi gua pentingan motor ya berlalu. Harta bisa dicari men. Yoi. Sahabat susah ya. Iya lah. Sahabat juga bisa dicari. Udah dari situ teman-teman gue maju, gue ber-7 orang itu ngelawan, mereka mundur semua. Tapi ya di pihak kita ada kerugian satu motor FPU. hancur dan satu motor kita hilang gitu. Karena posisi kayak gitu kita udah nggak bisa nyelamatin. Motor hilang dibawa sama mereka gitu Iya, maksudnya? motor di bawah bang. Gitu. Ih, begal dong gitu. Bukan begal. Nah, emang masih barbarnya ya. Belum ada aturan. Kalau di Monreker sendiri kita dari senior sendiri kita dilarang. Lu boleh ribut silakan. Lu boleh ngejabel tapi atribut. Jangan pernah lu ngejabel. Ngejabel itu ngambil Motor. motor gitu. Karena itu udah kriminal lah jatuhnya kan. Kalau atribut silakan, gua nggak ngelarang. Tapi kalau lu ada ngambil motor, lu gue injak-injak. Kita yang dihajar Kita yang diajar sama senior. Itu disiplin yang diterapin di Munrek. Iya bang, alhamdulillah dari dulu kita sampai sekarang nggak pernah namanya ngejabel motor. Justru pihak kita malah 2 kali kayak ambil. Lu gimana cerita lu? Gue dari tadi. Cerita lu gimana? Ngikut dari dia pada. Nggak bisa gitu juga. Cerita lu sendiri gimana? Sebenarnya yang bareng-bareng mereka semua sih zamannya. Paling Yang paling ekstrim lu tuh, Ekstrim gue waktu itu berangkat dari Cikarang waktu itu malam 9 nyampe ke Bekasi di Keranji lah. Nah, gua nggak tahu apa-apa nih di Keranji tiba-tiba langsung dihajar sama geng motor gede tuh.
Boleh sebutin nggak? Enggak boleh. Nggak usah ya. Itu pokoknya geng motor gede ya. Tiba-tiba di flyover langsung bikin beceng gue ya. Hah? Oh nggak tahu apa-apa ya kan? Ya waktu kejadian. Yang gue ditodong. Nah itu tiba-tiba dibikin beceng gue bertiga sama ada anak Cikarang berdua. Ya gue nggak tahu apa-apa dibikin beceng ya kan. Temen satu orang udah habis bonyok. Cuman pas gue bilang udahlah sama aja. Cuman dari bawah nih anak penasiran juga bantuin sih. Timbukin apa dari bawah. Nah itu sama ekstrim sih gue mau. Wah, alhamdulillah gak kenapa-napa. Itu sebelum lu ditodong pakai beceng, temen lu udah ada yang dihajar duluan? Dia udah bonyok, si Dede kayak jeruk. Nah, lu kemana pas temen lu Di dihajar? situ kan udah pengen beceng, gak bisa ngapa-ngapain. Oh, jadi berbarengan tapi dia dihajar. Dia udah dihajar dulu. Nah, itu gua nggak tahu permasalahannya apa, nggak tahu apa-apa. Ada lagi gerombolan. Nah, kalau lu nggak pakai jaket, kenapa dia bisa tahu kalau itu Moonraker? Gua pakai jaket malam waktu itu. Oh, lu pakai jaket. Pakai jaket Moonraker Jabodetabek. Tapi lu tahu akhirnya tuh kenapa masalahnya? Ya, setelah Salah paham. Sudah jelasin ya salah paham. Sebenarnya sih masalah yang saat itu tuh masalah pribadi. Cuma kebetulan Gua saat ke itu ranah karena kita kan emang lagi komunitas. konvoy gitu dan ada salah satu anggota dia punya masalah pribadi sama orang di luar organisasi, di luar komunitas ya. Nah kebetulan ketemu orang itu. Orang itu sedang dengan komunitasnya dia. Benar. Adanya apa ya? Dia ngadu ke Abangnya. yang kebetulan Komunitas motor gede. motor gede juga gitu. Sebenarnya hanya salah paham. Tapi sekarang udah clear ya? Udah. Aman ya? Itu nggak nyampe seminggu kok udah clear. Ya, ini satu lagi nih yang belum nih. Ayo Om Tolong, pengalaman lu sama kayak teman-teman yang lain. Cerita lu belum nih? Pengalaman gua yang ekstrim sih sebenarnya sama seperti mereka ya, ada di mereka juga. Oh, lu. Ah, lu. Ada lu. Parah gak diakuin. Ah, lu. Paling ekstrim itu waktu gua nganjurin warnet ya itu ya. Wah, modus apa? Kamu sosok sekarang. Waktu Irang, salah satu musuh rival gua itu masuk ke dalam warnet. Nah di dalam warnet itu dia minta tolong tuh sama yang orang-orang warnet tuh ya kan. Ya udah, warnet pada dihancurin sama anak-anak kayak gitu. Dan dia juga udah kekepung tuh. Ya udah tinggal dibacokin doang tuh, itu yang menurut gua paling ekstrim itu. Tapi kena. Nah lah, namanya udah ngumpet, udah diem udah. Lu yang bacokin? Ya, Enggak. sekali sih. Sekali doang. Malu-malu gitu mau ngomong. Iya. Rasanya lu geli. Hanya oleh lembut sih. Pakai perasaan berarti ya. Ya, itu sih yang menurut gua yang paling ekstrim juga ya. Nah, cuman gue penasaran gini ya. Kan kemarin sempat santer-santer banget tuh nama geng motor, dikit-dikit geng motor. Kadang begal aja, padahal dia ngebegal. Tapi mengatasnamakan di media itu geng motor. Adanya penyerangan dari geng motor ini, geng motor itu. Ya gua nggak tahu namanya apa. Pokoknya santer aja itu nama geng motor. Lu sebagai aslinya geng motor nih yang ngerasain hal yang sama, kira-kira ngedenger itu gimana? Di anjir nih siapa sih nih? Kalau kita lebih ngelihatnya kadang mungkin sering dikambing hitamkan juga kan. Mereka yang berbuat gitu kan, atau kita yang kena jadinya. Ngelihat sih mungkin kalau kita orang karena masa itu udah lewat ya, kadang ngelihat kok masih ada lu pada begitu. Iya. Lu kemana aja kemarin-kemarin Iya, gitu lu? ini zaman udah mulai berubah gitu. Masih pada seperti itu gitu kan. Sedangkan untuk kita orang sendiri kan mengarahnya udah lebih ke ranah yang positif gitu kan, nyari kegiatannya yang lebih positif biar dilihat sama halayak banyak juga enak gitu kan, buat ngilangin stigma kita yang sebelumnya mungkin buruk gitu kan. Kalau untuk yang muncul geng-geng motor sekarang mungkin entah nggak tahu dulunya ngelihat kita, kadang kita juga nggak tahu. Soalnya untuk di beberapa daerah gue lihat nih kayaknya dulu anak-anak yang gue keplakin apa ya jadi begini gitu. Tapi emang kalau dilihat emang itu masih anak-anak bocah loh. Iya, Masih anak-anak bocah. Jadi pada tahun-tahun 10 tahun ke belakang tuh kan kita santer-santernya ya keliling Jakarta apa semua segala macam. Apakah mungkin dulu mereka bocah yang ngeliatin kita atau sempat ketamak kita atau gimana? Jadi mereka ada naluri buat gue harus seperti mereka gitu. Mungkin ada juga di situ mungkin kalau gue lihat ya. Karena di daerah-daerah yang gede akan basis mereka itu dulunya daerah-daerah yang kita jajah. Dan dia ada ngebegal loh. Itu dia yang itu dia. menurut gua, aduh, apa sih? Lu kalau mau ngebegal ya begal aja gitu, nggak usah bawa nama geng motor. Dan kalau lihat tersangka masih kayak bocah-bocah gitu, bocah tanggung. Udah pasti anak bocah. Iyalah, pasti anak bocah. Bocah-bocah, ya anak pargoy lah. Nyari TikToknya nyari sih. eksistensi ya, masih nyari jati diri begal ya. mungkin. Iya.
dia nyari eksistensi atau jati diri, kemungkinan dulu-dulu lu pun begitu kan? Iya, gue kadang juga ngeliat, gue dulu begitu kali ya. Tapi kadang gue juga mikir, nih anak apa nggak maju-maju gitu pikirannya. Di situ-situ aja gitu kan. Iya, maksudnya dia udah zaman, udah sosmed udah banyak, kegiatan positif banyak, kegiatan yang bisa menghasilkan duit juga banyak. Iya, main TikTok maksudnya. Ya mungkin karena umur juga kali gue ngerasanya kayak gitu. Tapi kalau untuk stigmanya ke kita orang ya, tetap kita kadang dijadikan kambing hitam juga gitu. Jadi sekarang lu lebih condong kemana kegiatan lu nih? Kalau untuk sekarang sih cenderung ke lebih ke kegiatan yang positif ya, kayak misalkan ada bakti sosial, terus kemudian untuk mereka sendiri juga udah ada yang ke arah syariah gitu kan, yang bikin pengajian tiap bulan. Iya, ada namanya. Ini dia mereka syariah. Kalau ujung-ujung kayak gua dong, sombong banget dia. Lupa mau peci, Bre. Dan itu Jalan aja gua. yang udah berjalan sih, saya lihat hampir sebulan sekali sih ada pengajian ya untuk acara untuk anak mereka sendiri sih. Nah ini mereka kan gimana? Udah masuk otomotif, ada nggak sih prestasi yang diraih dari anak-anak mereka? Kalau untuk sejauh ini terakhir sempat ngadain road race juga ya dari DPP kita yang di pusat itu mengatasnamakan Monreker. Nah terus kemudian senior-senior kita juga udah banyak ya yang masuk ke ranah prestasinya yang bagus gitu di industri otomotif nasional gitu kan. Kayak senior kita ada Irfan Oce gitu kan yang jadi Irfan Oce pembalap GP ya? Ya sempat masuk GP tahun berapa ya dia? 97 kan? 90-an sih. Itu anak Monrek. Ya, itu sempat jadi ketua umum kita juga. Terus kalau misalkan road race itu yang lama Om Benny Baong mungkin kalau misalkan yang mendalami dunia road race pasti kenal dia. Nah itu juga senior kita di Monreker. Bisma, iya Bisma. Anak B-boy itu. Ya, Anak Bandung itu B-boy. ya. Temen gua tuh. Itu sempat di Monreker juga. Terus pada battle ya. Itu. Ya, dia. Ini lu kan udah lama nih ya. Pasti ada dong gitu kayak sosial yang pernah mereka ratain. Banyak. Apa aja tuh? Mau di mana aja di Jakarta? Gua itu dong cerita tadi banyak nih. Gimana? Gimana Bang? Kalau di Bekasi sendiri banyak sih ya, kayak bagi sosial untuk bencana-bencana alam di luar wilayah, terus kayak bagi-bagi takjil gitu. Banyak sih bagi sosial mah kemarin-kemarin di area saya apa di masa-masa sekarang gitu. Penanaman tuh. Penanaman mangrove di area green ya. Kemarin kita udah 2 kali. 2 kali. Mas sorry, yang lu kasih bantuan sosial itu tahu nggak lu itu dari Monreker? Tahu. Pasti tahu karena kan Karena logo kita logo juga kita terpampang ada kan, Mas ada. Dan mereka tahu nggak Monreker itu apa sih gitu? Tahu mereka tahu nggak? ya, taunya ke motor. Taunya mereka Taunya ke ke motor. motor. Dan ada juga yang sama peserta penanaman itu, ini bukan lagi motor ya, yang dari Bandung. Nah, itu makanya. Iya. Terus Kita jelasin, emang itu dulu kita Dicapnya lah. dicapnya. Capnya. Hampir semua orang itu ngecap nama Monreker itu udah pasti geng motor. Geng motor. Karena selalu membuat keributan, kerusuhan. Dan sekarang kita gimana caranya kita untuk memperbaiki nama Monreker. Dan ya kalau yang cerita-cerita tadi itu hanya nostalgia kita lah ya, gitu. Yang muda biarin muda berlalu lah gitu kan, anggap aja jadi mantan gitu. Ya lah mantan lah, ya udah lah tinggalin. oh iya nih sekarang gue pengen dengar nih dari tim teman-teman Monrek, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman di luar sana? Ada baik itu satu bendera ataupun dari luar bendera ataupun rival, silakan sampaikan. Kalau pesan moral gue untuk bendera gue sendiri ya, hilanginlah tradisi yang jelek-jeleknya, tradisi yang suka ribut, yang suka apa gitu ya kan. Terus ya Ketawa. Lu suruh ngomong bukan suruh ketawa. ya pokoknya hilangin tradisi yang lama kita bangun Monreker yang baru lagi yang ya positif aja lah, kita bisa diterima masyarakat juga seperti itu, kita bisa sinergi dengan masyarakat, bisa membantu masyarakat seperti itu. Kalau buat saya pribadi sih ya, untuk regenerasi sekarang, terutama untuk khusus anggota Monreker Bekasi Raya, umumnya untuk Monreker Indonesia ya, tinggalkan hal-hal yang tidak membuat kita bermanfaat dan tetap kondusif lah. Terus untuk pelajar nih, untuk semua lah, bukan untuk pelajar, utamakan bekerja, keluarga,
tapi loyalitas buat mereka tetap ada gitu. Kalau dari gua, pertama makasih buat Press Plus, kita udah diundang ke sini, terus udah dikasih waktu juga. Mohon maaf juga nih kalau misalkan ada yang nonton, senior-senior, ketua, pengurus untuk Monreker yang ada di Indonesia. Kalau misalkan saya ada salah penyampaian tadi atau misalkan ada yang nggak berkenan, Silakan nanti hubungi nomor Boy ini. kasih aja. Syukur lah. Takut saya ngomong ada salah nih, oh ternyata gak kayak gini gitu kan. Kemudian kalau untuk Monreker kedepannya sih mudah-mudahan makin jaya selalu buat Monreker, makin banyak, makin bersinergi dengan masyarakat, bermanfaat buat seluruh masyarakat Indonesia dan tetap onion untuk Monreker terus. Hampir sama dengan teman-teman saya yang di sini. Hal yang lalu udah biar berlalu. Untuk apa lagi kita kayak ribut-ribut gitu kan. Dan untuk rival yang kita pernah ya bentrok bareng atau cekcok bareng lah gitu. Yang udah biar udah itu udah cukup sampai di sini ibaratnya. Ada lagunya tuh. Iya. Jadi kita kedepannya melakukan hal positif, kita bersinergi sama masyarakat, sama pemerintah daerah. Kalau bisa nanti kita bersinergi sama pemerintah pusat tuh menjaga nama Indonesia inilah gitu. Karena anggota Monreker itu kan tidak sedikit gitu. Karena kita bersatu untuk membangun Indonesia lebih maju. Indonesia lebih maju. Kampanye presiden. Ya siapa tahu nanti dia calon-calon. Calon dewan. Indonesia. Jangan-jangan ada titipan. Dan partai mana? Pengangguran nggak digaji. Ya pengangguran nggak digaji. Kerja dulu, nggak digaji. Banyak kegiatan hal positif kalau kita bisa melakukan kerjasama dengan yang pernah kita jadi rival, atau kenapa enggak gitu kan. Udah banyak juga kegiatan yang kita pernah jalanin bareng gitu, dan di situ alhamdulillah nggak terjadi bentrok atau apapun itu. Tuh. Buat orang yang pernah lu bacok, dia kan nonton siapa tahu nih. Ya, Maaf ya saya. gitu. Enak banget ngomongnya. Saya pun juga pernah jadi korban, saya maafkan. Dan sebaliknya saya juga minta maaf, jangan lebaran aja minta maaf kan. Iya benar. Kata buat perempuan. Kita tempat bareng-bareng katanya. Kita tempat bareng-bareng. Dan terima kasih juga untuk Rice Place yang udah undang kami ke sini. Kita bisa sharing bareng, ngopi bareng, gitu duduk bareng, bisa ngerokok bareng. Semoga Rice Place juga bisa maju, subscribe juga makin banyak. Yes. Mudah-mudahan ratingnya habis ini tinggi ya. Orang banyak dan bikin konten-konten yang positif gitu loh. Jadi ya negatif sih ada, jadi buat ya biar orang tahu sih sebenarnya ya kan. Monreker khususnya ya, jangan lupa subscribe. Nice. Wajib itu wajib. Subrek. Subscribe, ya. Ntar kalau udah banyak kita datang bareng-bareng ke sini. Iya. Nggak muat. Minta traktir aja. Masalahnya kalau lo semua yang pada kemari, guanya pada kabur. Dikepungin tadi kamu. Waduh, diserang geng motor nih. Waduh. Tapi gue ambil kesimpulan ya, dari semuanya ini menarik banget, asli menarik banget obrolan tentang masalah geng motor. Terutama buat geng motor yang dikenal orang se-Indonesia tuh geng motor tukang bikin rusuh. Cuman selalu tetap ada nilai positif di dalamnya itu. Di balik semua kekacauan itu, ujung-ujungnya endingnya pasti bakalan kesini. Pesan gua buat anak geng motor yang baru pada lahir, nggak perlu lo semua nyari jati diri, nggak perlu lo semua nyari tingkat paling tinggi. Karena tanpa lo sadarin semuanya itu udah lo dapat ketika lo berbuat baik demi masyarakat banyak. Dan yang akan bikin lo jatuh sendiri ya tetap diri lo sendiri, bukan orang lain. Terus pesan gue buat Monreker juga, yang syariahnya tadi dikembangin ya. Jangan cuma Talila doang kayak gue. Tadi mau mancing dia, saya mau syariahnya nih. Thailand cuma dapat besek sama rokok di gelas. Ya semoga itu benar-benar dijalani pengajian tadi ya, lu bilang sebulan sekali atau seminggu sekali itu, karena itu ada menimbulkan keberkahan buat teman-teman mereka sendiri gitu. Jadi selamat di jalan, pahala lu nambah gitu kan. Terus juga ya buat teman-teman semua gitu. Dari kita berbuat baik ya baik pada diri kita sendiri yang kita dapat seperti itu sih. Dan minta maaf juga buat yang pada nonton, buat yang merasa tersinggung tadi seperti kata om-omnya, minta maaf kalau ada salah-salah kata. Dari kita Rice Place hanya menyajikan yang ada dan biasa aja.
Karena yang luar biasa tetap ada di Ariel Noah, kalian luar biasa. Nice. Pokoknya jangan lupa like, komen, dan subscribe, share ke teman-teman yang banyak bahwa di sini ada obrolan asik. Dari kita pamit, gua Ian. Dan gua Oneto. Sampai ketemu di lain kesempatan. Rest place. Acara ini didukung oleh Restoran Padang Sayang Bundu. Kamu bebas pilih lauk sepuasnya dan bayarnya cuma 10.000. Tunggu apa lagi? Informasi dan pemesanan untuk area Jabotabek hubungi 0858 9132 6482. Ingat, Restoran Padang Sayang Bundu.